Beberapa alasan mengapa membangun brand itu penting dalam bisnis kosmetik dan skincare. Banyak orang yang beranggapan bahwa produk yang bagus saja sudah cukup, pasti berhasil, dan pasti sukses. Anggapan ini sebenarnya tidak salah, namun saat ini kompetisi semakin ketat. Sangat mungkin terjadi apabila kamu launching produk kosmetik sekarang dan beberapa saat kemudian ada perusahaan lain launching produk yang hampir sama dengan harga yang lebih murah sedikit dan jangkauan yang lebih luas serta budget market yang lebih besar. Lalu, bagaimana caranya supaya kamu bisa bertahan dalam kompetisi itu? Maka butuh sebuah keterikatan antara konsumen dan produk kamu. Keterikatan ini yang disebut dengan brand. Brand itu lebih dari sekedar logo, tagline, simbol, lebih dari sebuah identitas. Karena brand ini mengandung komponen rasional dan emosional, mengapa konsumen memilih produk kamu dibandingkan dengan yang lain, sehingga jika ada produk yang baru, mungkin harganya bisa lebih murah, mereka tidak akan mudah berpaling. Jadi kesimpulannya adalah, besar atau kecil perusahaan kamu, membangun brand itu sangat penting. Dalam video ini, ada beberapa hal mengapa kamu harus memikirkan brand mulai dari sekarang. Mengapa brand penting untuk bisnis jangka panjang? Yang pertama, stand out in a crowd. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di tengah banyaknya produk sejenis, sebuah brand akan membantu produk kamu stand out atau terlihat di tengah kompetisi. Riset telah membuktikan bahwa orang akan memilih produk yang sudah dikenal dibandingkan dengan produk yang baru. Maka, mulai dari sekarang, tentukan membangun brand dan melakukannya secara konsisten. Dengan membangun kredibilitas brand, kamu telah memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk memilih produk kamu. Itulah mengapa penting sekali untuk mengampanyekan brand kamu dari awal. Yang kedua, lebih terhubung dengan konsumen. Ketika kamu membangun sebuah brand, kamu akan melakukan sebuah identifikasi profil konsumen. Mereka sukanya apa, siapa yang mempengaruhi mereka untuk membeli, kemudian mereka belanjanya di mana, dan kebiasaan-kebiasaan konsumen yang kamu tahu. Ketika kamu sudah mengetahui profil konsumen, maka setiap interaksinya akan lebih tepat sasaran. Dan brand kamu akan lebih terhubung kepada mereka yang nantinya akan membuat mereka semakin loyal. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan. Ketika kamu membangun brand, maka kamu menyampaikan sebuah janji. Segala aktivitas dan message-mu adalah sebuah janji. Jika kamu bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, maka akan memberikan sebuah kepercayaan. Itulah mengapa brand-brand besar setiap launching selalu antri. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus konsisten. Yang keempat, brand menghadirkan value lebih. Ini ada kaitannya dengan visi misi kamu pada saat kamu membuat produk pertama kali. Ini berkaitan dengan alasan mengapa kamu membuat produk tersebut. Maka akan menghadirkan value yang bisa dirasakan oleh konsumen. Yang kelima, mudah diingat dan dikenali. Kita lihat dari brand-brand yang populer sekarang ini. Dengan melihat hanya dari logonya saja, yang tidak ada tulisannya, kita sudah hafal itu brand apa, atau dengan hanya ton warna saja dari kejauhan, itu sudah ketahuan brand apa. Yang keenam, menciptakan konsumen baru dengan cara referral. Biasanya, untuk konsumen yang suka dengan produk kita dan cocok, akan merekomendasikannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang ketujuh, aktivitas perusahaan lebih terintegrasi dan efektif. Misalnya ketika brand ini adalah brand yang memiliki persepsi sehat dan natural. Dengan adanya brand, maka seluruh aktivitas perusahaan, misalnya tampilan website, sosial media, public relation, customer service, bahkan resepsionis itu bisa saling terintegrasi. Karena di brand itu ada guideline yang jelas di mana semua orang bisa mempresentasikan brand. Yang kedelapan, brand yang solid akan memberikan nilai finansial kepada pemiliknya. Ketika suatu saat nanti kamu ingin menjualnya, maka kita bisa menjualnya dengan nilai yang besar. Karena sebenarnya yang dimiliki bukan produk, melainkan equity-nya. Membangun brand memang butuh proses dan tidak mudah.
Tapi itu bisa dilakukan secara sistematis asalkan kamu tahu step by step-nya seperti apa. Dan saya rekomendasikan untuk kamu, walaupun sekarang ini bisnisnya sudah berjalan, sudah launching, saya sarankan untuk segera membangun brand mulai dari sekarang. Alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara Maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.